Halo semuanya, aku Fitra. Di video ini aku mau sharing ke kamu gimana cara bikin produk digital dari nol, mulai dari desain di Canva sampai akhirnya kamu punya produk yang siap kamu upload di toko kamu di Etsy. Aku bakal tunjukin step by step prosesnya ya. Jadi kamu bisa langsung ikutin dari awal sampai selesai. Cocok banget buat kamu yang baru mulai dan pengen punya produk digital pertama di Etsy. Nah, di sini untuk desainnya kita menggunakan tools Canva ya, karena ini cocok juga untuk pemula. Kenapa cocok banget? Karena pertama simple banget dipakai, tampilannya clean, nggak bikin bingung, semua toolsnya gampang dipahami. Kamu langsung aja sign in dengan email kamu. Di sini kamu bisa pilih untuk personal project ya. Setelah itu kamu bisa got it dan next. Dan tara, kamu sudah punya account Canva. Ini Canva yang free ya, yang tidak berlangganan atau tidak pro. Di sini banyak banget template unik, gratis, dan ngebantu banget buat para pemula ngebuat desain. Ini aku udah contohin satu desain yang udah jadi gitu ya. Aku pilih wall art karena wall art juga salah satu dari niche yang evergreen. Jadi aku pilih wall art untuk toko pertama yang kita buat ini. Di sini aku mau custom ukuran atau aku mau buat ukurannya menjadi beberapa. Aku buat 7 ukuran ya, karena normalnya di Etsy itu kita kasih ke customer itu 5 sampai 7 size. Seperti itu size-nya, ada 7 size yang aku buat. Oke, setelah kita buat folder sesuai dengan judul wall art kita, kamu perbaiki atau kamu koreksi lagi judul setiap size supaya tidak ada tanda baca yang akan membuat file kita tidak bisa di-upload nanti di Etsy, seperti tanda kurung, koma, titik, dan lain-lain gitu ya. Nah, setelah kita perbaiki dan kita koreksi lagi nih judulnya, kita download semua file ini, 7 file ini menjadi PDF. Dan kita downloadnya, kita pilihnya PDF-nya itu bukan PDF standar tapi cetak PDF. Karena kenapa? Karena ini resolusinya akan berbeda. Ini yang terbaik kalau untuk dicetak. Jadi kita harus pilih yang cetak PDF. Setelah semuanya kita upload, kita convert PDF tadi ke JPEG. Jadi semua file tadi ada 7 itu kita zip dulu menjadi satu file. Masing-masing per filenya itu kita convert dari PDF ke JPEG. Nah, di sini aku buat file di MacBook aku, folder PDF dan folder JPEG. Nanti setelah udah ke convert ke JPEG, itu masing-masing di zip, PDF-nya di zip dan JPEG-nya juga di zip. Karena kenapa? Karena nanti zip itu yang akan kita upload ke Etsy di listingnya. Karena kalau udah di zip kan udah include semua 7 file tadi ya. Jadi karena hanya minimal 5 file yang kita bisa unggah di Etsy. Nggak boleh lebih dari 5 file. Oke, selanjutnya kita buat mockup ya. Setelah tadi udah selesai, kita buat produk digital, sudah di convert, sudah ada file PDF, sudah ada file JPEG, dan sudah di zip. Lanjut kita buat mockupnya. Nah, kita buat mockupnya di Canva aja teman-teman ya, karena di Canva ini juga cukup banyak ya pilihan mockup. Kalau aku pribadi, aku biasanya beli lagi mockupnya itu di Etsy. Tapi kalau mau free, di Canva juga banyak. Karena kalau misalnya buat toko pertama itu yang penting kita upload listing pertama dulu nih, sambil nanti kita explore dan kita optimasi lagi tokonya. Nah, ini aku udah pilih beberapa mockup. Ini free ya mockupnya ya, kamu juga bisa pakai di Canva. Setelah kamu buat beberapa mockup, minimal 5 mockup, tujuannya supaya kita ngasih referensi wall artnya ditempelnya seperti apa atau dipajangnya seperti apa kepada customer ya. Setelah itu kita download 5 mockup tadi, 5 file tadi itu ke dalam PNG. Setelah mockup ini ke download, jangan lupa untuk satukan folder ini ke dalam satu folder besar yang wall art, line art tadi. Jadi nggak misah-misah ya. JPEG-nya ada filenya, PDF ada filenya, udah di zip masing-masing, dan mockupnya kamu juga taruh di situ. Jadi satu wall art, satu folder gitu. Nah, ini kita buka toko kita ya, toko yang baru. Ini baru aku buat
sebelum buat video ini aku baru buat toko baru. Aku belum optimasi ya toko ini ya, karena ini baru banget. Nah, kita pilih menu listing di Shop Manager tadi. Setelah itu, di sebelah kanan atas itu ada tanda plus add a listing. Kamu bisa pilih menu itu. Karena di sini belum ada listing yang lama ya, baru banget gitu. Nah, kamu upload file tadi yang tadi kita udah buat folder tadi ya. Nah, tadi aku buat foldernya di Fitra Printable ini. Kamu pilih mockup dulu karena kita mau upload tampilan produk kita dulu di etalase. Sembari menunggu dia ke upload, kamu jangan lupa pilih yang di bawah itu ya, di bawahnya etalase. Karena tampilan yang sekarang itu ini dibuat ketika kita mengupload produk, bukan lagi di awal ketika kita buka toko. Nah, di sini ada title ya, kamu buat judulnya. Kalau misalnya kamu bingung, kamu bisa lihat dulu dari kompetitor judulnya. Nah, di sini digital files ini kamu drag and drop file tadi, yang file zip PDF dan zip JPEG-nya. Nah, ketika kamu udah open, udah unggah ini, otomatis dia akan keunggah di sini. Oh ya, ini info ya. Di file ini tidak boleh lebih dari 20 Mbps. Dan tidak boleh lebih dari 5 file yang keunggah. Nah, ini description ya. Kamu bisa tulis. Biasanya itu isinya itu tentang judulnya, ini poster tentang apa, wall tentang apa, size-nya kamu kasih size apa aja, terus cara download segala macam, terus ketentuan dari toko kamu, dan ini menjelaskan kalau ini nih digital printable dan lain-lain. Itu kamu bisa jelaskan di deskripsi. Oke, kita lanjut ke teks ya. Ini ada 13 tag yang bisa kamu buat di situ. Dari 13 tag ini kamu pilih yang paling relevan ya sama produk kamu. Kayak aku nih buat contohnya aja nih, kayak minimalis art, wall art printable, terus judul dari wall art aku itu. Ini aku masukin buat contoh aja ya. Nah, selanjutnya kita buat di price ini. Kamu masukin harga produk kamu. Untuk harga di sini kamu bisa lihat referensi dari toko-toko kompetitor ya. Kira-kira wall art seperti ini tuh harganya berapa. Di situ juga kelihatan estimasi fee-nya itu berapa dan uang yang kita terima itu berapa. Nah, setelah itu kamu bisa tuh masukin di kuantitinya itu untuk amannya 999, karena itu kalau misalnya kita isinya dikit, nanti kalau misalnya habis kejual, barangnya nggak ready. Oke, lanjut itu kamu pilih yang edit ya, karena kamu yang buat. Terus kamu bisa pilih what is itu a finished product. Selanjutnya kamu yang buat create by me. Nah, di sini di setting shop section ini kamu buat ini nih masuk ke golongan apa nih wall artnya, bisa home decor, bisa nursery dan lain-lain. Nah, ini tadi kita udah keunggah semua ya mockupnya. Kamu bisa adjust sendiri tampilan mockup awalnya itu yang mana. Setelah kamu setting tadi, ini nih, sebenarnya tadi ini kita ada yang kelewat yang bagian atas, yang sebelum kita pilih digital product, yaitu ini nih. Example ini, kamu buat kategorinya itu adalah digital print. Nah, itu tuh jangan sampai ke skip, karena kalau ke skip nanti ada notifikasi merah kayak tadi kalau kita ada yang belum kita isi. Nah, sebelum kita publish itu nanti ada pilihan notifikasi berapa biaya listingnya, sekitar $0,20 ya. Nah, setelah itu kita bisa klik publish. Nah, di sini kamu bisa refresh ya biar kelihatan produk kamu tadi kamu upload. Dan tara, produk kamu udah ke-upload 1. Jadi toko kamu udah ada produknya 1 nih. Nanti di next video aku buat untuk optimasi toko ya. Dan kalau kamu mau nambah listing lagi bisa banget ya, caranya kayak tadi, add a listing aja untuk kamu listing produk kamu selanjutnya. Jadi semoga listing kamu semakin bertambah. Itu semua rangkaian prosesnya. Semoga kamu konsisten untuk upload produk kamu di Etsy supaya produk kamu konsisten dan algoritmanya kebaca agar produk kamu keluar di pencarian atas. Oke, see you di next video. Bye bye.